Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberkati, diizinkan, ditakdirkan berkumpul kontemplasi Al-Qur'an dari tafsir Ibnu Arabi. Dan kita sudah sampai pertemuan yang ke-26. Semoga kita dimudahkan untuk bisa merasakan langsung, menyaksikan direct path apa yang dimaksud oleh Syekhul Akbar, tentu saja dari penyingkapan wahyu kepada Nabi. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, wabil khusus juga pada Syekhul Akbar Ibn Arabi. Sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman baik yang selalu ikut dari awal dan yang baru ikut, Al-Quran adalah kalamullah. Allah berbicara langsung kepada yang siap menerimanya. Dalam hal ini Al-Quran hadir pada Nabi Muhammad. Tentu saja kitab itu Allah berbicara, kitab itu adalah Allah berbicara, juga berbicara kepada nabi-nabi, para suci, guru-guru juga, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Itu berbicara kepada beliau, kepada hati nabi, juga sebetulnya Allah berbicara kepada hati kita. Tapi di antara kita ada yang tidak peka, gitu, ada yang peka. Dan Syekhul Akbar, ini juga buku tafsirnya disebut tafsir sufi, itu membuka langsung aja apa yang disampaikan kepada beliau. Disampaikan, disingkapkan, ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama belajar, ya. Nah, kali ini kita akan membahas, mengkontemplasi surat ke-87, ya. Nah, surat 87, surat Al-A'la. Ini tempat apa yang tinggi, ya, yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal ladzi, ya kan? Ini ayat yang wajib dihafal oleh para ustadz. Sekali lagi teman-teman, ayat-ayat hadir di seluruh alam, juga hadir pada diri kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyambungkannya. Nah, mari kita berdoa, semoga Ustadz Adi juga dilancarkan, diberkati, saya juga diberkati, dilancarkan untuk menemani Bapak Ibu. Ustadz Adi, silakan. Suara saya jelas, Bang? Jelas, jelas. Oh, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pagi kali ini dari surah Al-A'la, atau yang secara bahasa artinya paling tinggi. Jadi Sabbisma rabbikal a'la. Misalnya kita mulai, mungkin kalau ada dari ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang ikut yang offline kemarin akan terasa bedanya. Yang kami bawa di offline itu tafsir lain, namanya tafsir Bahrul Madid. Sufi juga tapi agak lain rasanya. Kalau ini tafsirnya sangat berbeda, jadi to the point. Kalau ada ibu-ibu yang hadir pasti akan bisa merasakan perbedaan. Perlu dibesarkan lagi enggak ya? Ya, oke. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih,
secara bahasa artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang tertinggi. Jadi sucikan nama Tuhanmu yang tertinggi. Alladzi khalaqa fasawwah, yang mana dia yang menciptakan dan dia pula lah yang menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dialah yang secara bahasa qaddara bisa artinya menentukan kadar, bisa juga artinya menyembunyikan. Fahada, dan dia menunjukkan. Walladzi akhrajal mar'a, dan dialah yang mengeluarkan mar'a. Mar'a secara bahasa artinya padang rumput, tempat, sebenarnya secara bahasa artinya tempat untuk menjaga hewan-hewanan ternak. Tapi di sini di terjemahan Depak artinya rumput-rumputan. Jadi walaupun secara bahasa ini nama tempat, yaitu tempat orang melakukan pergembalaan. Jadi kalau kita punya sapi atau kambing, nah kita taruh di sebuah padang, nah itu disebut mar'a. Sadaq faja'alahu busa'an ahwa, dan kami menjadikan dia itu kering ahwa, kehitam-hitaman. Jadi kami menjadikan tadi mar'a rerumputan ataupun padang rumput itu menjadi kering dan kehitam-hitaman. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqar rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyakirin wal hamdin. Jadi 5 ayat ini yang akan kita kaji, insyaallah. Surah Al-A'la ini kita bagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama sampai ayat 5. Kita mulai dari sabbih. Jadi kita mulai dari sabbisma rabbikal a'la, yaitu ismuhu al-a'la wal a'zam wa zat. Jadi nama yang tertinggi dari nama Allah adalah ismul a'la, adalah zat, ma'ajami sifat, dengan seluruh sifat-sifat yang terkandung di dalam zat. Jadi yang dimaksud ini penjelasannya, yang dimaksud dengan sabbisma rabbikal a'la yaitu adalah nazzih zataka bitajarrud. Jadi malahan Ibnu Arabi mengatakan bukan Tuhanmu yang kamu sucikan, tapi nazzih zataka, zatmu, dirimu sendiri yang kamu bersihkan. Bitajarrud, dengan mengosongkan. Mim anma, dari hal-hal siwa hak, selain daripada kebenaran atau selain daripada the truth, selain daripada yang real. Waqat unnazar anil ghair, dan hentikanlah atau potonglah melihat sesuatu yang ghair, atau melihat sesuatu selain Allah, atau melihat bahwa ada sesuatu selain Allah. Itu yang dimaksud dengan potonglah pandangan daripada sesuatu yang lain. Agar apa? Liyazkuru alaihil kamalat, agar terpancar atau menampak atas zatmu kesempurnaan yang hakoniyah, kesempurnaan yang hakiki, di asriha, pada keseluruhannya. Jadi sabbisma rabbikal a'la bukan secara hakikatnya adalah bersihkan dirimu daripada keterikatan dunia dan juga selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak boleh memandang bahwa ada selain Dia. Nah, itu yang dimaksud dengan sabbisma rabbikal a'la. Jadi ini ayat sangat very deep, sangat dalam banget. Jadi nama Tuhanmu tertinggi itu adalah zat sejati manusia. Sedangkan sabbih atau tasbih itu adalah pensucian diri. Jadi pensucian diri secara maknanya adalah bahwa kita memotong dari memandang bahwa ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya ini makna tasbih. Wa huwa tasbihul khas bihi fi maqamil fana. Tapi tasbih ini, tasbih ataupun, jadi kalau bukan disebut tasbih, bukan artinya subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu bukan tasbih maksudnya. Tapi yang dimaksud tasbih di sini adalah bagaimana penghilangan keakuan atau penghilangan ego, ataupun juga penghilangan pandangan bahwa ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi sabbisma rabbikal a'la adalah tasbihul khas bihi fi maqamil fana. Nah, jadi tasbih itu terjadi ketika puncak spiritual atau yang biasa kita sebut dengan maqamul fana, di mana ketika seorang hamba sudah lebur dalam kesatuan bersama dengan eksistensi ataupun bersama dengan kebenaran atau Tuhan. Kenapa di situ? Karena li'annal istidad bil tamu al-qabil li jami'i sifat ilahiyah lam yakun illah lahu. Bahwasanya ke potensi sempurna yang menerima seluruh sifat-sifat ilahi itu tidak ada, tidak eksis kecuali milik Allah. Jadi hanya makum panak lah yang bisa menampilkan seluruh kesempurnaan. Karena disitulah yang eksis cuman Allah SWT. Fazatuhu wa huwal ismul a'la. Zat Allah itulah adalah disebut dengan ismul a'la. Maaf, saya salah main. Fazatuhu, maka zat seorang salik, zat seorang yang melakukan suluk, itulah yang disebut ismul a'la. Kapan itu terjadi? Inda bulugi kamalihi, ketika sampai kepada kesempurnaannya. Walikulli syai'in tasbihun khas. Jadi setelah sampai kepada puncak, nah, turun lagi bahwa setiap tasbih, setiap orang itu atau setiap pensucian itu memiliki kekhususan. Likulli syai'in tasbihun khas. Segala sesuatu itu memiliki metode pensucian sendiri. Ada yang menderita, ada yang penderitanya berbeda-beda, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Jadi ini perbuatan, sifat dan zat ini dalam tradisi sufi adalah sesuatu yang standar, maksudnya sesuatu yang harus terpahami bahwa perbuatan, sifat dan zat. Jadi seseorang harus selalu mengosongkan dirinya. Nah, inilah ismul a'la, kosong. Aku sejati, purnam, dalam Hinduisme disebut purnam, fullness, suwung atau nirvana, atau bisa juga disebut dengan ismul a'la, bisa juga disebut zat. Jadi ini bisa disebut dengan full atau bisa juga disebut dengan kosong. Inilah keadaan murni atau fitrah, inilah keadaan manusia suci, inilah keadaan keheningan, keadaan kebahagiaan sejati. Di manusia perjalanannya menuju ke kosong. Kemudian alladzi khalaq, dan dialah yang menciptakan. Nah, menciptakan apa? Ansya'a zahira. Nah, dialah yang menciptakan tubuh. Nah, inilah yang tadi dari zat menuju zat sifat, kemudian jadilah perbuatan. Jadi dari sini ismu zat menuju sifat jadilah perbuatan. Dari zat kemudian sifat kemudian perbuatan. Fasawwa, dan dialah yang menyempurnakan. Nah, jadi adalah binyataka ala wajhin, yaitu menyimbangkan proporsi tubuh. Nah, binya proporsi tubuh, nah, sehingga apa? Qabilat bimizajihil khas ruhul atam. Jadi ketika proporsi tubuh ini sudah sempurna, maka ruh bisa masuk dengan sempurna. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan seluruh kesempurnaan-kesempurnaan. Nah, di sini setelah sampai manusia kepada zat, maka kembali kepada tubuh. Jadi ini bisa disebut dengan tubuh, ini jiwa, ini ruh. Nah, bisa juga ini disebut tubuh, body, mind, soul. Nah, bisa juga. Jadi ketika sudah kembali kepada body, maka body ini dipersiapkan untuk menerima segala kesempurnaan yang dimiliki oleh zat. Jadi menciptakan zahir, body, energi, mind, bisa juga apapun itu ya. Kemudian alladzi qaddarah, dialah yang qaddarah. Qaddarah kalau di terjemahan Syekhul Akbar Ibnu Arabi di sini artinya menyembunyikan. Jadi secara bahasa juga qaddarah artinya menyembunyikan. Makanya Ibnu Arabi mengatakan alladzi qaddara fik, dan dialah yang menyembunyikan fika di dalam wahai salik, wahai manusia, kamalan nau'il atam, dia yang menyembunyikan kesempurnaan secara umum.
di dalam dirimu, yaitu dalam tubuh. Fahada. Nah, kalau terjemahan Ibnu Arabi, fahada bukan artinya membimbing atau memberikan hidayah, tapi fahada artinya li ibrozihi wa izharihi wa ikrojihi ilal fi'li, yaitu Allah lah yang akan membuat seluruh kesempurnaan itu nampak, menampil, dan keluar hingga kepada fi'li, kepada aktualnya. Dengan apa? Bitazkiyah wa tasfiyah, dengan disucikan dan dibersihkan. Jadi sehingga kesempurnaan itu menampak. Itu maksud daripada fahada. Kemudian walladzi akhrajal mar'a, dialah yang mengeluarkan mar'a. Nah, di sini terjemahkan mar'a, kalau kita lihat di Departemen Agama, artinya adalah rerumputan. Tapi secara bahasa artinya padang rumput. Apa itu padang rumput? Yaitu zinatul hayatud dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wa manafi'uha, manfaat dari kehidupan dunia. Wa ma'kuluha, makanan-makanannya. Wa masaribuha, minuman-minumannya. Fa innaha mar'a nafsul haywaniyah. Sesungguhnya mar'a itu adalah perhiasan kehidupan dunia itu adalah mar'a atau padang rumput bagi nafsu hewan. Wa marta'u bahaimil kuah, dan dia juga adalah ladang daripada hewan-hewan ternak. Jadi alladzi akhrajal mar'a. Jadi qaddara, Allah menyembunyikan kesempurnaan pada tubuh ini, kemudian hada, dialah yang menampilkan juga. Di padang rumput, mar'a padang rumput. Ini kan kita cinta banget padang rumput. Hiasan dunia, ya bisa harta, tahta, keluarga, pasangan, dan juga ibadah. Jadi apapun itu, jadi hiasan dunia tidak mesti sesuatu yang materi, tapi juga ibadah juga bisa jadi hiasan dunia. Misalnya berapa kali haji, berapa kali umroh, atau berapa kali bersiarah ke sana ke sini, itu juga bagian daripada hiasan dunia. Allah mengibaratkan bahwa fa'akhrajal mar'a, kemudian ayat selanjutnya mengatakan faja'alahu busa'at ahwa. Ketika semua perhiasan dunia itu kita pamerkan, faja'alahu, Allah menjadikan seluruh hiasan dunia itu atau mar'a tadi busaan, yaitu kering, ahwa, kehitam-hitaman. Artinya tidak memiliki nilai yang panjang ataupun abadi. Makanya di sini dikatakan apa itu busaan ahwa? Syari'ul fana, cepat banget hilang atau cepat banget hancur. Kemudian wasikul zawal, sangat dekat hilangnya. Kal hasim, seperti apa skam. Wal hatamil bali al musawwad, dan hatam itu ronsokan yang mana kondisinya sudah hitam. Jadi arang lah, seperti arang. Falatal tafitu ilaihi, kamu tidak mau melihatnya lagi. Walatastagilu bihi, kamu tidak lagi mau mempunyai urusan dengan. Kalau kita lihat sawah, ada sekam hitam di tengah sawah, biasa kalau dulu di tengah sawah, kita tidak tertarik untuk mengambil sekam hitam itu. Ataupun barang rongsokan yang udah karatan, ya kita tidak memiliki ketertarikan untuk itu. Fayamna'uka an tasbihil khos, sesungguhnya kecintaanmu pada mar'a itu atau padang rumput itu, yaitu hiasan dunia, itu mencegah engkau dari melakukan tasbihos, melakukan pensucian. Jadi tasbih adalah pensucian. Melarang engkau melakukan tasbihos, yang mana itu yang mentanzihi zatika, yang mensucikan zatmu. Wa tajarrudiha, dan juga mengosongkan zatmu. Wa tahtajibu bihi, maka engkau tertutupi, menjadi hijab mar'a tadi atau padang rumput tadi. Dari apa? Dari kamalika al-muqaddar,
yaitu dari kesempurnaanmu yang telah ditentukan tika di dalam dirimu. Wala ta'uddu ainaka anhu ilaih, maka janganlah engkau sekali-sekali ta'uddu ainak, itu maksudnya kamu jelalatan gitu ngeliatin hiasan dunia. Wala ta'uddu, maka janganlah jelalatan kedua matamu kepada mar'at tadi atau kehidupan. Fa innahu pani, sesungguhnya dia sirna, wadzalikal huwal baqi, dan Allah lah itulah yang kekal abadan selamanya, la yazalu, tidak akan pernah hilang. Ini ada gambaran yang saya buat. Jadi kehidupan dunia tadi diibaratkan sebuah taman, padang rumput yang akan gozaan ahwa, akan menjadi hitam. Kita lihat, ini ibarat saja agar mendekatkan. Ini kita lihat tumbuhan, tumbuh, kemudian berbunga, mulai punya bunga, kemudian bunganya mekar, setelah itu bunganya layu, kemudian mulai menguning, setelah itu menjadi kering, setelah menjadi kering menjadi hitam dan sirna. Itu siklus di zinatul dunia atau perhiasan dunia. Bukan berarti nggak punya harta, nggak boleh punya harta, enggak. Tapi nature daripada harta harus kita mengerti apa. Kemudian ada, karena kebetulan kemarin saya nyari gambar, saya dapat gambar yang di bawah ini sekedar siklus kehidupan. Maaf, gambarnya tomat karena yang saya dapat. Dari seed, dari biji, kemudian kecambah, naik bertumbuh, kemudian berbunga, kemudian berbuah. Kemudian setelah itu buah kembali lagi, ada lagi melahirkan lagi buah dan ada biji kembali. Kehidupan dunia atau kehidupan kita ketika memiliki seperti ini akan terus berputar. Inilah disebut samsara. Kehidupan yang tanpa henti, roda berputar tanpa henti. Kenapa? Ketika perbuatan kita itu, saya ibaratkan di sini buah, dia memiliki biji yang mana kita tanam pada orang lain. Makanya dalam Islam diajarkan ikhlas, yaitu tidak mengharap atau tidak menanam pada orang lain. Karena kalau buah yang atau perbuatan yang kita lakukan itu kita punya biji, kita tanam pada orang lain untuk membalas, maka dia akan kembali hidup. Nah, kembali punya biji, kemudian tumbuh, kemudian punya batang dan seterusnya. Berputar terus sampai kita betul-betul mengikhlaskan bahwa perbuatan itu lillahi ta'ala. Perbuatan itu untuk Allah. Tapi kalau untuk manusia, kembali tuh. Memang perbuatan baik pasti mengeluarkan kebaikan. Pasti kalau kita menanam tomat, ya melahirkan tomat. Semua perbuatan kebaikan dan buruk ketika ditanam pasti memiliki biji, pasti tumbuh dan memiliki biji, kemudian tumbuh kembali. Tapi ketika dia tidak diikhlaskan, maka dia akan muncul kembali, sehingga itulah melahirkan proses kehidupan kembali. Nah, ini sekedar ringkasan, insya Allah kita bisa ulas kembali, nanti diulas juga oleh Bang. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz Andi. Luar biasa ya. Menakjubkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita sedikit banyak tadi udah dapat penekanan langsung ya. Menunjukkan langsung apa yang dimaksud dengan Sabbihisma rabbikal ladzi. Ya kan, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi nama Tuhanmu itu adalah jati dirimu, gitu. Jati dirimu, zatmu sendiri. Jadi ingat nih Ustadz tadi, kenapa nih seorang imam Idul Fitri, Idul Adha atau Salat Jumat ini wajib nih bacaannya nih kalau teman-teman dengar, ya kan? Sabbihisma rabbikal ladzi, kan sabbih, ya kan? Sabbihisma rabbikal a'la, ya kan? Jadi bagaimana mensucikan zat itu? Ya dengan kembali
sebagaimana adanya kita. Tadi udah diurai juga, kosong, nirwana, murni gitu ya. Memang luar biasa ya, Ibnu Arabi langsung to the point, fana. Nah kalau kita, ya standing as awareness, kalau istilah yang sekarang saya kenalkan ya dari guru-guru Vedanta gitu. Bila kita sebagai kesadaran, maka yang kita saksikan gak ada yang lain kecuali ya Allah gitu. Tidak ada yang lain kecuali Allah gitu. Itu, zatmu itu, zatnya itu, jadi rohmu itu. Ini mirip dengan Iqra Bismi Rabb juga Ustaz Adi ya. Bacalah dengan nama rohmu gitu. Jadi lihat segala sesuatu, baca segala peristiwa dengan nama rohmu gitu. Dengan dirimu yang murni, sejati gitu. Baru paham ciptaan ini apa gitu. Fenomena ini apa gitu. Kalau enggak pasti sudut pandangnya itu terbatas. Ya, jadi itu luar biasa. Jadi selama ini mensucikan itu dipahami kayak kita berbuat dosa, kita menjadi lebih baik, menjadi baik. Mensucikan itu kembali sebagai diri kita gitu, yang sejati. Fana gitu ya. Lalu itu dirimu, zatmu itu yang menciptakan dan menyempurnakan. Jadi dia yang menyusun semua itu, kepala gitu. Dan roh itu tidak akan hadir kalau tidak siap nih struktur semuanya itu. Dan tadi ada ilustrasi yang bagus dari Ustadz Andi membantu kita, itu ada kosong, ada titik, ada alif. Jadi kalau kita lagi sholat, nah ini kita jadi alif. Kita menjadi pengejawantahan perbuatan dari roh itu. Cuma nggak sadar gitu. Ya, mensucikan roh kita itu, zat itu sama juga dengan menyadari bahwa tidak ada yang berbuat kecuali hanya dia gitu. Tidak ada yang berpikir, tidak ada yang merasa gitu. Ya, ini kalau saya kaitkan dengan direct path ini, aku adalah yang menyadari semuanya gitu, yang mengalami semuanya gitu. Pengalaman yang menyangkut panca indera, dunia itu ya, melihat, mendengar, mencium, meraba, dan seterusnya. Lalu pikiran, perasaan, imajinasi, memori. Kita kembali sadar siapa sebetulnya yang hidup. Siapa sebetulnya yang merasa, mendengar gitu. Ya, terus dan yang menentukan kadar, ini terjemahan masing-masing memberi petunjuk, yaitu semua ciptaan itu setelah sempurna dia sudah punya ukurannya sendiri-sendiri. Nah ini menarik lagi nih Ustadz tadi. Dan yang menumbuhkan rumputan. Rumputan itu emang dunia gitu. Ya, jadi begitu sudah kita udah jadi alif. Alif itu ya penampilannya body ini. Alif itu. Makanya bentuknya manusia begini. Nggak bengkok gitu. Alif secara zohir adalah ketika kita berdiri sholat. Di batinnya itu ada titik sampai kepada kosong gitu. Murni gitu. Ya kan? Nah, setelah begitu, baru kita tertarik kepada rumput gitu. Cerita saya tadi pas bagian mar'a ini, Ustadz Andi ya. Rumput itu kan makanan hewan, jadi emang ini orang padang pasir, taunya rumput itu ya yang dicari hewan gitu loh. Iya nggak? Jadi teman-teman sekalian, rumput ini rendah, terus orang-orang penggembala di padang pasir, bayangkan karena ayat ini kan turun ke sana. Makanya analoginya mar'a. Dan akhirnya menumbuhkan keinginan-keinginan duniawi itu kan, menumbuhkan rumput-rumput itu. Tadi ada pasangan, ada seksual, kemudian dunia, harta, uang, kekuasaan. Itu semua
konsekuensi dari karena kita ada tubuh, ada keinginan, kita jadi tertarik pada rerumputan itu. Jadi segala hal yang kita dikonsumsi tubuh ini, yaitu rumput. Gitu. Jadi teman-teman bisa analogikan sekarang rumput, nyari rumput tetangga gitu, nyari rumput. Jadi rumput itu analogi ya. Jadi rumput itu segala hal yang rendah yang diinginkan oleh sifat hewani kita, animal soul. Jadi jiwa hewani kita itu ya tertariknya rumput. Nah, begitu kita tertarik ke situ, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering gitu. Saya jadi teringat tuh ada beberapa teman yang sudah banyak berkarya, berprestasi, sukses. Tiba-tiba dia kehilangan ketertarikan gitu. Saya nggak tertarik lagi mengenai udah banyak berhasil, terkenal, udah nggak semangat saya. Jadi apalagi yang bikin semangat itu sudah panggilan untuk kembali kepada yang murni. Makanya Sabbi, iya kan, sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Kembali sucikan gitu. Ini jadi direct pat banget ini Ustaz tadi, teman-teman. Jadi ketika pesona dari dunia itu, popularitas, pujian-pujian duniawi itu udah kering kehitam-hitaman. Nah, udah jadi barang rongsokan itu. Jadi Harley Davidson yang sudah jadi koleksi, tas-tas mahal itu yang sudah jadi koleksi, itu sudah jadi kering kehitam-hitaman. Nah itu Bu, kira-kira. Nggak tahu nih perjalanan ibu-ibu atau kita udah mulai ke situ nggak gitu. Ya, jadi mobil-mobil mewah yang itu. Nah ini kan jadi memang, ini mereka yang udah sadar ke diri yang paling tinggi loh ya ini, yang bisa menyadari itu. Kalau yang belum ya masih senang rumput, ya nggak? Masih senang rumputan gitu. Ya, jadi langsung banget ini. Rupanya surat Al-A'la ini adalah surat yang mengingatkan kita kembali kepada yang maha tinggi. Kembali kepada sifat aslinya kita. Karena dengan itu, baru semua ciptaan itu menjadi indah, menarik. Ini teman-teman kalau ngikutin dari awal ini luar biasa ini ya. Ini nggak tahu tuh kapan diupload di YouTube nih nanti itu supaya bisa diulang nih. Ini dapat sekali nih ya. Saya kira itu dulu dari saya banyak di sini catatan saya kalau mau. Nah, ketika diri yang tinggi itu, roh itu mencipta, menyempurnakan, dia juga menyembunyikan dirinya. Ya, menampak, menyembunyikan. Ya, kalau di diskusi kita offline kemarin itu, Bismillah itu alifnya bersembunyi gitu. Bismillah harusnya kan ismi ya ada alifnya gitu, tapi ini alifnya disembunyikan. Dan saya jadi ingat Ustaz tadi sedikit sebelum diskusi, saya kemarin meeting sama seorang bisnismen. Emang kalau nggak sadar itu memang luar biasa pesona dari rumput-rumput itu. Luar biasa. Emang rumput itu makanannya hewan diri kita. Ya, jadi itu teman-teman. Tapi nanti setelah fana, kembali lagi dia ke dunia itu. Tapi sudah dengan Allah gitu. Diri yang paling tinggi. Silakan eh, teman-teman kita diskusi bersama-sama. Rumput mar'a itu adalah segala keinginan-keinginan dunia. Nunggu kering ya, manusia itu akan dipaksa kembali ke al-a'la ketika sudah kering rumputnya. Kehitam-hitaman, nah itu. Ya kan, rumput itu tempat gembalaan jiwa-jiwa binatang ya. Jabatan bisa jadi rumput ya kan, popularitas, sampai dia kering kerontang baru kita nanti kembali
Ya biasanya begitu tuh. Kalau belum kering kerontang nggak balik gitu. Sementara ada yang masih mencari rumput itu gitu. Masih luar biasa emang ini. Ya, silakan. Ustadz Andi Abang Dame, itu kalau ibadah katanya tadi juga apa menjadi rumput ya itu bagaimana ya penjelasannya Ustadz Andi ibadah tadi itu kalau tidak salah juga salah satu rumput ya kalau nggak salah begitu. Ya, saya duluan ya. Iya, Jadi monggo. saya sengaja nggak ngomong begitu. Ternyata ada yang mancing ya. Ibu nggak merasa ya, kita nggak merasa teman-teman mamer-mamerin ibadah itu kan jadi kering kerontang tuh. Hmm. Jadi ketika ibadahnya sudah hanya nggak ada di situ ikhlasnya, itu memang rumput jadinya. Hmm. Justru semakin ibadah itu ditampak-tampakkan, dia jadi kering. Rasanya nggak dapet. Gimana pengalaman teman-teman? Kan kalau haji yang pertama kan wah banget kan. Tapi begitu hajinya ngonten gitu atau bisa itu jadi kering. Kecuali inspirasi. Tapi diri yang tahu. Jadi ketika sesuatu itu sudah merasa kering, bahkan kehitam-hitaman, nah itu kategorinya bisa nggak misalnya kita beli rumah tetapi tidak kering? Bisa. Ketika itu yang yang hidup itu kita sadari itu dia gitu. Pokoknya kalau kita ngelihat selain Allah itu kering nanti. Hmm. Tapi kalau kita ngelihat segala apapun yang dilakukan itu hanya Allah yang ada di situ, itu segar terus. Kuncinya di situ. Kerja itu bisa jadi mensucikan diri nggak bisa. Siapa bilang tidak? Tapi ketika kita ngelihat itu kita yang bekerja di ego kita, hewan kita ya jadi rumput. Kan ada satu titik teman-teman ketika kita udah berhasil, kita kering rasanya. Hampa. Nah itu ditekankan. Di situ dianalogikan mar'a gitu. Karena memang dipasang pasir kan. Pas banget ya analoginya ya. Iya, bagus Tempat sekali. yang tahu-tahu ngomong rumput lagi. 3 ayat lagi ngomong 2 ayat rumput itu. Hebat, Jelas luar ya. biasa. Jelas ya Bu ya, terang Ya, benderang ya. makasih Bang Dame. Itu jadi jelas sekali pembedanya ya. Jadi kita memang harus memilih, ya bukan harus ya, kita menuju memilih untuk segala sesuatu itu yang kita lihat hanya Allah saja gitu ya Bang ya. Kalau kita selain itu ya kering gitu. Iya Bang. Iya, jadi bahan rongsokan jadinya ya. Bang rongsokan ya, betul-betul. Alhamdulillah Bang. Makasih, makasih. Termasuk keluarga loh. Hmm, kelekatan Ketika keluarga. keluarga yang dibangga-banggakan itu nggak disaksikan di situ kehadiran Tuhan, itu kering. Hmm. Kumpul-kumpul yo apa gitu kan. Setiap lebaran kan biasanya gitu tuh. Jadi setelah zaman pandemik ya sejauh itu. Nggak tahu ya, itu kalau tidak ada di situ, sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Itu rumput kering. Buktinya apa? Hari kedua, ketiga, gone. Nggak ada lagi rasanya. Gimana Ustadz Andi? Terima kasih Bu. Jadi semua yang semua yang tidak masuk ke dalam pasti kering. Semua yang tidak berusaha melihat ke dalam itu pasti dapatnya kering. Ibadah, kekayaan, apapun itu. Tapi kalau sudah melihat di dalam terus keluar itu pasti nilainya semua adalah basah atau sesuatu yang menyegarkan. Ketika kita sudah melihat ke dalam, kemudian
setelah di dalam baru melihat keluar, yaitu melihat harta. Harta sangat bernilai dan sangat indah, tapi dia akan menggunakannya dengan sangat bagus. Dia tidak lagi dia memegangnya, tapi tidak lagi benda itu tidak akan mudah kering lagi di mata. Kering itu karena kita melihat keluar, selalu fokus keluar. Jadi kalau keheningan tidak terjadi di dalam, maka tentu di luar akan berantakan sekali. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang berantakan, tidak ada apa-apa, karena sebenarnya itu proyeksi dari dalam. Nah, jadi kalau kita mendapati kering, wah berarti dalam ini kering nih, kering. Arti ini dalam ini agak bermasalah kalau kita melihat. Tapi kalau di dalam ini fresh, maka seluruhnya juga ikut fresh. Persiapan di dalam memang penting sekali. Saya ingat waktu berapa mengenai ibadah, misalnya waktu itu karena masih muda, jadi kalau sholat waktu di Masjidil Haram pasti saf paling depan. Saya dulu pernah cerita orang, saf paling depan udah paling takbir, saya tiba-tiba masa sih saf pertama nih dapat yang paling tinggi. Tapi ternyata waktu itu saya paling depan di Masjidil Haram, saya ingat, oh bukan saf pertama yang begini, tapi siapa yang paling dekat hatinya kepada Allah. Kalau kita hanya pakai syariat dalam beribadah itu pasti kering banget. Sangat sulit untuk menjadikan dia sangat segar dalam kehidupan. Pasti ya ujung-ujungnya kering. Begitu juga dengan bisnis, kekayaan, keluarga. Kalau dia tidak pernah hening di dalam, maka di luar pun juga akan cepat keringnya. Nah, itu Bang tambahan saya. Ya itu saya beberapa kali juga, ya kan suka kita lihat kan popularitas misalnya selebriti mencapai puncak, dia merasa kering. Justru dia merindukan masa-masa dia nggak terkenal gitu, yang masih murni gitu. Jadi sia-sia dong kalau sudah populer gitu, sudah membangunnya susah payah gitu kan, harta, kekayaan, keberhasilan. Ya, kalau tidak dihubungkan lagi, kita tidak tinggikan lagi nama rohmu itu, ya memang kering. Makanya jadi pingin bunuh diri. Itu kenyataan yang terjadi. Ini membantu banget. Ini jadi wirid jadinya, petunjuk jadinya. Pantas ayat ini, surat ini, seorang khotib yang waktu saya belajar khotbah ya Ustaz tadi ya, itu ini wajib dibaca seorang khotib. Sama hal ataka, nanti kita lihat aja hal ataka hadisul ghasyah, nanti kita lihat nanti Ibnu Arabi bicara apa di situ tuh. Gitu. Saya baru nggak Bang, ini kalau di setiap hari Jumat imam di masjid saya di kampung baca surah ini. Iya. Berarti dia ngingetin kita sebenarnya. Ngingatin, hey, gitu. Ngingatin, tinggikan nama rohmu gitu. Wah, ini ada sahabat saya di sini nih, Kang Abu Marlo nih. Kalau berkenan berkomentar boleh juga nih dari awal. Sahabatku di Tiga Fakir nih. Nggak tahu lagi sambil leyeh-leyeh atau gimana nih. Kang Abu? Oh, lagi itu. Ya. Ayah Syarial ada? Oh, sambil gym. Sambil gym. Oke, oke. Ya. Ya Bang. Nangkap sekarang ayah? Nah, ya Bang, ya Bang. Ya, lebih jelas lagi Bang. Memang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi kalau nggak dijelaskan begini, ya selama ini dibaca hafal Bang di mulut. Tapi maksudnya itu apa? Selama ini ya ngambang-ngambang begitu aja Bang. Ya seperti dikatakan tadi kering Bang. Tapi sekarang alhamdulillah. Terima kasih banyak atas penjelasan ini. Ya makin jelas,
bahwa hidup ini tiada lain, harus menyadari siapa yang dibalik hidup ini, gitu loh Bang. Siapa yang dibalik hidup ini. Kalau kita sadar ke sana, insya Allah semuanya akan jadi ya indah saja dipandang dalam hidup ini, segala yang kita hadapi, gitu loh Bang. Terima kasih Bang. Ya Ustaz Andi, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Rizal ada, Bang Rizal dari Jambi ini. Jambi Pak. Ya Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jelas kan? Jelas Bang. Ya, Alhamdulillah ya. jadi memang sebenarnya kita kembali ke fitrah juga ini Bang. Sebenarnya kan kemarin kan kalau kita kembali ke fitrah itu pemikirannya itu beda dengan sekarang. Kalau dulu kan fitrah itu kita kembali ya kemana gitu kan fitrah itu sebenarnya kan. Setelah ini fitrah itu ada di situ rupanya. Jadi ketika memanglah itu harus kata sadar itu memang harus full gitu kan, semuanya harus sadar kan. Kita juga tidak sadar bahwasanya kita ini di dalam cahaya kan. Kadang-kadang seperti itu kan, selama ini kita di mana ini cahaya kan. Ternyata kita ini di dalam cahaya, kemudian kita ini di dalam udara gitu kan. Jadi semua ini kan dengan kesadaran penuh itu tadi. Waduh, Masya Allah. Ini memang benar-benar selama ini kan kita itu benar-benar tidak sadar. Jadi saya pas nyambung dengan cerita Bang semalam kan. Jadi ada orang yang sudah dipenjara sampai 50 tahun, sudah berjenggot, sudah apa dikasih makan dari bawah itu. Sampai satu saat dia mau bunuh diri, dia ketukan kepalanya ke pintu. Ternyata pintu itu tidak terkunci rupanya. Kenapa tidak dari dulu rupanya? Jadi dengan kesadaran itu, waduh, memang selama ini kita ini mabok lah Bang. Nggak tahu ini kemana gitu. Memang yang bisa membuka apa namanya sedikit ini gitu. Waduh, kalau saya bayangkan seperti ya, kalau kita berada di air di dalam aqua, yang mau membuka botol aqua ini siapa itu? Ini kira-kira seperti itulah Bang. Jadi ketika air itu sudah terbuka kan bisa dia menyatu dengan laut kan gitu. Tapi kalau tidak ada yang membuka ini kan, waduh. Jadi itulah Bang. Jadi selama ini saya selalu waduh rupanya kita di dalam cahaya tapi kita tidak tahu nih. Di mana cahaya itu gitu Bang. Itu Bang, terima kasih Bang. Iya, Bang. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizal, apresiasi sharingnya. Mudah-mudahan. Iya. Kang Abu, dia yang minta Kang Abu nih komentar nih, tapi sambil nge-gym. Masya Allah. Masya Allah. Bu Dini gimana Bu Dini? Bu Rita, Bu Dini boleh silakan Bu Dini. Tadi dari awal tadi ngikutin ya Bu? Ngikutin tapi sambil jalan ini lurus. Oh, Tapi ya, ngikutin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kayak ini ya, ketohok juga nih dengar ayat ini ya. Ternyata luar biasa. Dan yang saya terkena adalah bahwa kita tuh manusia memang di dalam kita itu semuanya ada di dalam kita. Jadi tapi kadang-kadang kita suka nggak puas dan kita ingin pamer-pamer gitu pada orang. Yang sebetulnya itu adalah karena kuasa Allah, bukan karena kita sendiri. Kita kadang-kadang suka ada kesombongan dalam diri kita sendiri ya. Kita lupa bahwa itu adalah kuasanya Allah dan izinnya Allah, bukannya kehebatan kita sendiri. Jadi malu juga ini Bang Dame mendengarkan ini ya. Jadi ya Allah saya sampai istighfar. Ya ampun, selama ini emang saya juga malu juga ya. Kita sering menampilkan terutama keluarga gitu misalnya. Tapi saya pikir oh iya ini kan Allah semua yang memberikan izin sampai ini terjadi gitu. Dan saya juga pernah punya perasaan kering ya Bang waktu itu. Tapi ini udah lama berlalu ya. Waktu itu kita kan sebagai perempuan masih muda kan suka iri ya. Lihat orang lain punya lebih, kita kok enggak gitu ya. Terus
pernah juga ada satu cerita di mana kita bilang, aduh enaknya dia hidupnya enak, gampang gitu, sementara kita susah banget. Nah, terus setelah kita melakukan kontemplasi sendiri ya, misalnya saya saya sekarang dikasih Allah ini. Tapi kalau saya nggak puas, saya kepingin yang lebih gitu. Tapi setelah saya mencoba membayangkan, kalau saya dapatnya lebih-lebih itu bikin saya bahagia. Setelah diingat-ingat, dikontemplasikan, dilihat reaksi orang, ternyata enggak ya. Nah, di situ bersyukur. Ah, ini yang terbaik buat saya. Jadi sejak itu udah nggak pernah lagi pengen sesuatu yang bukan hak kita atau ingin seperti orang lain. Karena menjadi diri kita itulah yang unik, ini yang harus kita bersyukur, dan itu adalah yang Allah berikan yang terbaik buat kita. Mungkin dari beberapa pengalaman juga, Bang. Makasih, Bang Damai. Makasih, Terima Ustadz. kasih Budi. Terima kasih. Jadi ini kata kunci ada juga di bawah tadi. Terima kasih Budini ya. Ketika sudah rasanya kering gitu, berhasilan, puja-puji. Kalau zaman sekarang kan followernya banyak gitu, viewernya banyak gitu. Pasti sahabat saya Kang Abu ngerti banget ini rasanya itu. Itu orang-orang itu kita itu merasa ini kering, nggak berasa lagi gitu. Sucikan nama Tuhanmu yang paling tinggi. Nah itu mengembalikannya itu. Baca ayat itu, sadari lagi, sucikan nama Tuhanmu yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal ladzi a'lal ladzi khalaq. Ya, jadi nggak sampai kering jadi. Jadi ketika sudah terasa kering itu pertanda tuh lagi kering kerontang kehitam-hitaman gitu. Ya, benar-benar banget, dan rasanya tuh nggak enak banget saat kering tuh. Nggak enak. Kayaknya, ngapain sih nih? Apa sih nih? Apa sih yang kita lakukan? Jadi rasanya Iya, kayaknya nggak termotivasi. iya, Karena kita hambar. ngerasa hambar tuh. Hmm. Sekarang udah tahu Bu, Budi nih cara mensucikannya ya. Ya, alhamdulillah ya. Karena Iya, mengikuti iya. ini terus, jadi akhirnya kita sering melakukan itu introspeksi ya. Bicara dengan diri kita sendiri, jadi akhirnya kita, oh begini rupanya. Terus akhirnya mulai ada rasa bahagia gitu loh, Pak. Iya, iya. Dan rasa bersyukur ya. Thank you. Bu Rita tadi jadi barangkali Iya Bang, ngikutin ya. ikutin Bang. Iya untuk diri saya sendiri ini untuk menjalani hidup lebih me- walaupun misalnya dalam kita beribadah ya Bang ya, tetap aja berkesadaran gitu Bang. Jadi berkesadaran itu mendampingi, mengamati terus gitu kan Bang, dalam kita beribadah, saya beribadah, kemudian saya beraktivitas, kemudian apapun yang misalnya saya tadi rumput ya Bang ya, tapi saya merasa bahwa saya tidak memiliki itu gitu. Hanya menggunakan, tapi itu bukan saya, itu hanya kepalsuan saya gitu. Dan saya tetap mengamati dan berkesadaran bahwa itu adalah bukan saya gitu Bang. Eh, Tetap jadi merasanya damai aja gitu, damai tenang aja gitu untuk diri saya gitu. Itulah Bang yang untuk saya sendiri gitu. Terima kasih Bang Damai. Terima Terima kasih kasih Bu Rita. Pak Ustadz. Iya. Bu Darwini ada? Darwin. Ya, Bang Damai. Hmm, Luar biasa ya. iya. Jadi melihat, aduh harus lebih dari sekedar menjalankan yang sehari-hari ya. Harus ada kesadaran. Ini memang diingatkan ya, selalu diingatkan. Buat saya mengingatkan aja bahwa ada yang lebih dari sekedar menjalankan kehidupan sehari-hari, harus ada
tujuannya apa gitu, bukan ketenaran, bukan keberhasilan, bukan apa, mungkin rasa dekat kepada Tuhan gitu, kepada Allah mungkin ya, menyadari itu dan merasa bahwa harus selalu mendapat bimbingannya. Itu saya melihatnya, Bang Nam. Ya, kasih Bu Darwin. Jadi teman-teman jangan salah memahami ketika seperti ini, jadi dunia itu kan juga ekspresinya. Tapi pada ayat ini, nggak tahu nanti pertemuan kedua ketiga itu bimbingannya apa ya. Tapi 5 ayat ini menekankan itu ya. Penciptaan, penyempurnaan dari zat itu, dari nama Robmu, ya, yang disucikan itu. Lalu kemudian dikasih tahu bahwa ada rumputan, ya, terus sampai ke kerontang gitu. Itu baru 5 ayat itu. Insya Allah nanti ayat berikutnya akan kita lihat. Barangkali Ustadz Andi bisa memberikan thriller atau pandangan terakhir. Ayat selanjutnya nanti banyak ayat selanjutnya ke-6 sanukri'u kepala tansa, itu lebih kepada kayak mirip self inquiry nanti, dan kami akan membacakan kepadamu kepala tansa dan janganlah engkau lupa. Nanti nyambung semua dengan ayat sebelumnya, ayat ke-6 dan seterusnya. Jadi saya ngajarin metode untuk agar tidak kering itu, agar kekeringan tidak terjadi, insya Allah di ayat 6 dan 8 akan dilanjutkan insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, alhamdulillah kita sudah bisa belajar bersama sekarang. Semoga kita diberkati terus bisa melanjutkan ini. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andi, banyak, terima Bang kasih. Damai, Ustadz Andi. Terima kasih.